coba lihat di sini juga 30,4 dan ini udah nyala ya, relaynya nyala. Dan untuk kondisinya berputar, artinya relaynya on berdasarkan suhu. Jadi kalau 30 derajat dia ngasih sinyal 1. Kalau di bawah 30 dia dikasih 0. Dan ini kalau dibiarkan ini suhunya akan mendeteksi suhu ruangan sekitar kembali. Dan sekarang tadi ada suara tok, itu artinya kontak relaynya sudah berubah kembali ke normally open. Relaynya mati ya, pasang mati, dan di sini juga indikatornya mati. 29,8 juga sama. Selamat sore Pak dosen dan teman-teman sekalian. Perkenalkan saya Andreas Anugrah Titoyo dengan NPM 2006523584 ingin menjelaskan mengenai tugas akhir saya yaitu alat monitoring delay berbasis microcontroller ESP32 berdasarkan suhu dengan beban kipas. Jadi masalahnya itu adalah bagaimana kita memanajemen beban listrik melalui relay berdasarkan suhu ruang. Jadi kita bisa membuat penggunaan listrik semakin hemat dan efisien. Dan akan digunakan microcontroller berupa SP32, lalu sensor DAT22, lalu ada relay dan beban tentunya. Untuk apa saja yang digunakan? Pertama, microcontrollernya pakai SP32 karena sudah lengkap dan sudah built-in Wi-Fi tentunya. ADC, DAC, GPIO lengkap semua. Dan di sini kekurangannya satu saja, yaitu dia 3,3 volt untuk pin digitalnya. Kemudian untuk sensor yang membaca suhu atau kelembapan bisa dengan DHT22. Nah, ini dipilih karena dia ini handal, suhu dan kelembapannya itu akurasinya tinggi dan presisi juga. Ini pakai digital. Kelemahannya itu dia ini samplingnya cukup lama, yaitu setengah Hz atau tiap 2 detik sekali. Untuk DHT22 ini, dia ini akan diinisiasikan dengan pin digital. Jadi SP32 ini akan request untuk menyuruh agar si DHT22 membaca suhu sekitar. Lalu nanti DHT22 ini menerima respon, lalu dia akan membaca suhu, lalu dikirim bitnya melalui transmisi ke SP32. Lalu SP32 ini akan mengolah bit yang udah dikasih dengan library dia. Dan untuk cara kerja dari DHT22 ini, jadi untuk yang kelembapan itu ada 2 buah elektroda, dan tengahnya itu ada substrat, itu akan membaca kelembapan. Jadi setiap ada perubahan kelembapan akan dilaporkan dengan mengirimkan bit. Lalu untuk yang suhu ini di dalam ada termistor kecil, dan dia itu akan resistansinya akan berubah-ubah tergantung dengan suhu sekitar. Lalu resistansi yang berubah-ubah itu akan dikirimkan sebagai bit ke SP32, lalu diolah. Kemudian ada relay, ini switch yang bisa dikontrol pakai pin digital. Ini yang high level trigger, jadi kalau digital 1 gitu, nanti dia bisa on jadi close loop. Dan ini relay yang saya gunakan sudah saya coba, dia bisa jalan di 3,3 volt triggernya, dan sudah ada built-in BJT-nya juga di dalam relaynya. Jadi sebenarnya pin digitalnya itu hanya memberikan arus yang sangat kecil, setelah saya ukur itu hanya sekitar 1 mA saja dari pin D22. Kemudian untuk beban bisa kipas, tapi ini untuk contoh saja kipas DC 12 volt yang biasa ada di komputer. Mungkin dalam aplikasi yang realnya bisa dengan kipas AC atau exhaust fan. Kemudian ini merupakan skematik dari rangkaian. Jadi ini ada 7805 turun tegangan ke 5 volt sebagai V-in-nya dari ESP. Nanti ini 5 volt ini akan dipakai untuk VCC-nya relay, VCC-nya suhu. Kemudian untuk pin kontrol relaynya yang trigger, yang data, ini menggunakan D22 digital. 3,3 volt ini bisa. Kemudian kalau untuk datanya suhu DHT, ini pakai D5. Kemudian untuk bebannya ini terhubung ke 12 volt. Dan satunya lagi ground-nya terhubung ke pin COM-nya relay. Ini bentuk yang sudah dirangkai jadi seperti ini. Nah, di sini ada micro USB. Micro USB ini dicolok kalau ingin melihat hasil serial monitor di ID Arduino-nya. Sementara kalau tidak ingin melihat serial monitor itu bisa dicabut saja karena sistem ini sudah bisa berjalan dengan satu sumber yaitu 12 volt langsung. Karena sudah ada built-in 7805 untuk power dan langsung ke beban juga yang ini dengan 12 voltnya, jadi sudah bisa tanpa micro USB. Untuk kode program yaitu ini. Jadi pertama pakai library ThinkSpeak, nanti saya masukkan. Lalu ada Wi-Fi.h ini untuk SP, DHT.h ini untuk membaca sensor DHT-nya. Lalu ini yang pin 22 itu di-define jadi nama kipas, terus yang pin 5 digital itu jadi DHT pin. Kemudian ini inisiasi, lalu ini untuk menghubungkan ke Wi-Fi, jadi ini nama Wi-Fi-nya, ini password-nya. Kemudian ini
adalah channel number dari ThinkSpeak yang saya gunakan, dan ini IP key ThinkSpeak-nya. Ini harus sesuai dengan channel ThinkSpeak masing-masing. Ini punya saya. Lalu serial begini yang ini 115.200 ini untuk komunikasi serial nanti kalau melihat serial monitor. Lalu ini yang pin tadi yang kipas itu sebagai output karena kita mau nyari 1 atau 0 untuk sebagai input nilainya. Lalu ini akan mencoba menginisiasi WiFi, dan ini menghubungkan ke WiFi. Kalau sudah terhubung, berarti sudah siap. Nanti akan tulisan dapat IP lokalnya dan akan melakukan inisiasi dengan client ThinkSpeak. Kemudian untuk loop-nya ini, jadi yang ini dari library DHT, ini jadiin float T, dan yang humidity kelembapan dijadiin float H. Ini yang T sama H ini nanti dikirim ke ThinkSpeak. Lalu ini membuat R ini buat relay. Jadi kalau suhu di atas 30, kan suhu ya di atas 30, nanti relaynya itu 1. Kalau dia selain 30, selain di atas 30, itu misalnya 29,9 dan di bawah-bawahnya, tuh dia jadi low, relaynya mati. Kemudian ini untuk nanti dikirim ke ThinkSpeak, dan ini dia akan pakai channel number yang tadi di atas dan API key yang udah ditulis. Dan ini kalau X-nya ternyata dapat 200, berarti ini udah berhasil. Dan ini nanti akan muncul di serial monitor, di telah terhubung, diketahui temperatur berapa, humidity berapa, dan kondisi relaynya. Untuk kondisi relay ini akan ke print 1 atau 0. Kalau 1 dia nyala, kalau 0 mati. Tapi kalau misalnya ini X-nya bukan 200 nih, dia gagal terhubung ke ThinkSpeak, dan kalau sudah nih dia akan keluar dari loop ini, dan ada delay 15 detik, jadi pengiriman datanya itu 15 detik sekali agar menghemat. Maka relaynya itu juga dia aktif atau enggaknya itu ya tiap 15 detik. Kurang lebih seperti itu. Dan mungkin untuk aplikasi pada beban suguhan AC yang seperti kipas besar atau exhaust fan, delaynya mungkin bisa lebih lama, jangan 15 detik, karena kalau 15 detik nanti barang elektronik AC-nya itu akan switching tiap 15 detik, mungkin kurang baik. Mungkin dapat diatur setiap 2 menit atau 5 menit sekali mungkin. Itu juga kan menghemat kuota untuk mengirimkan ke ThinkSpeak. Jadi bisa lihat ini adalah programnya, sudah tersambung melalui USB langsung ke laptop, dan ini bisa diupload, sedang uploading. Oke, kalau sudah, coba cek di serial monitor, lalu klik ini yang EN sekali saja, dan ini dia serial monitornya. Coba menghubungkan, telah terhubung tadi, telah terhubung ke ThinkSpeak, dan terbaca temperatur 29,5 derajat dengan humidity kelembapan 79% dan kondisi relaynya ini 0 atau off. Sekarang coba lihat, ini off kipasnya karena relaynya off. Dan jika dicocokkan dengan yang ada di ThinkSpeak seperti ini, dapat lihat bahwa ini sekarang 29,5 derajat dengan kelembapan 79,3, dan relaynya ini gelap ya, ini off artinya. Sambil dibandingkan 29,5 derajat, sini juga 29,5 derajat, 79,3%, sini juga 79,3%, dan sini kondisi relaynya off ya. Lalu apa yang akan terjadi kalau suhunya naik ke 30 derajat? Karena sekarang suhu ruangan masih sekitar 29 derajat, maka agar menjadi 30 derajat bisa dengan memanaskan sensor suhu di AT22 ini. Ini tempelkan saja tangan ke sensor suhu ini, nanti dia akan naik suhunya secara perlahan. Dan ketika sudah 30 derajat, maka kondisi relay itu akan 1. Sambil menunggu. Oke, baru saja telah naik ke 30,4 ya. Dan coba lihat di sini juga 30,4, dan ini udah nyala ya, relaynya nyala. Dan untuk kondisinya berputar, artinya relaynya on. Mengapa bisa begini? Karena digital 22 ini, D22 mengirimkan sinyal high 1 kepada ini kontrol BJT base ini yang ada di dalam built-in relay, sehingga relaynya jadi conducting berdasarkan suhu. Jadi kalau 30 derajat dia ngasih sinyal 1, kalau di bawah 30 dia dikasih 0. Dan ini bisa dilihat sama juga nyala. Dan ini kalau dibiarkan, ini suhunya akan mendeteksi suhu ruangan sekitar kembali. Dan sekarang tadi ada suara tok, itu artinya kontak relaynya sudah berubah kembali ke normally open. Relaynya mati ya, pasang mati, dan di sini juga indikatornya mati. 29,8 juga sama, 8 juga sama. Jadi berhasil terhubung ke ThinkSpeak melalui cloud. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara kerjanya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, di dalam BJT ini sudah ada built-in relay, ini relay.
Ini delaynya di dalam sini. Dan built-in BJT juga yang kecil sekali ini. Itu adalah BJT sini dan delay kumparan di sini. Jadi ketika si D22 high ini ketika 30 derajat dikirimkan sinyal 1 sebesar 3,3 volt masuk ke basisnya BJT. Memberikan arus ini sekitar 1 mA sehingga BJT ini di on. Sedangkan kalau dia di bawah 30 derajat maka dikirimkan 0 volt masuk ke base harusnya 0 ampere dan ini masuk kondisi cut off ya, BJT-nya off. Nah, mengenai itu pertama ini misalnya BJT on, misalnya sekarang BJT on ya. Jadi antara kolektor dan emitter ini akan berinterferensi rendah. Jadi dari sini impedans rendah. Sehingga C ini seperti switch yang tertutup. Ya, switch tertutup. Arus bisa mengalir secara konvensional dari kolektor ke emitter. Jadi ini arus karena impedans rendah dia langsung lewat. Dan ini relay ini karena dapat arus dari vein 5 volt. Dia akan menimbulkan medan magnet dan medan magnet ini akan mengubah kontak relay yang awalnya dari normally close menjadi normally open. Dia pindah ke sini sehingga kipasnya ini bisa menyala. Nah, itu ketika dia terhubung ke NO ya. Jadi antara COM dan NO itu dia terhubung gitu. Jadi kipasnya itu ada loop tegangannya sekarang harusnya bisa muter. Makanya kipasnya jadi nyala, bisa hidup seperti itu. Kemudian untuk keadaan ketika D22 off. Jadi 0 volt ini dia masuk ke base dan dia cut off ya. Nah, ketika cut off itu kolektor dengan emitter itu impedansinya akan tinggi. Jadi dari ini impedansinya tinggi. Akibatnya apa? CE ini seakan-akan seperti switch terbuka open loop ya. Jadi ini seperti open loop. Arus nggak bisa dong kalau langsung turun ke bawah ini nggak bisa. Sehingga arus konvensional dia bisa ngalir ya. Nah, arus itu berhenti di kolektor saja, dia stop sampai sini, stop, dia nggak mau gerak. Nah, karena nggak bergerak itu, kumparan juga nggak ada aliran arus. Nah, relaynya ini jadi tidak bisa menciptakan medan magnet. Oleh karena itu, kontak relaynya akan stay di NC karena normally close itu kan kondisi normalnya nih, jadi dia tetap di sini, dia nggak gerak. Akibatnya ini antara COM dan NO ini jadi tidak terhubung. Nah, 12 volt ini nggak bisa lewat loop, karena open loop di kipas ini akan jadi open, dia nggak terhubung. Tidak bisa konduksi arus ya ke kipas, jadi kipas itu mati. Kira-kira seperti itu penjelasannya. Kurang lebih mohon maaf. Kemudian ini adalah grafik dari ThinkSpeak yang didapatkan kemarin. Saya coba dari jam 12.08 sampai jam 12.20. Dan ini temperaturnya naik turun. Ini disebabkan oleh ketika saya mendemonstrasikan tuh saya menekankan tangan saya pada sensor suhu sehingga untuk melihat hasil apakah sensor suhunya berhasil membaca perbedaan suhu di antara tangan sama ruangan. Jadi ini bisa naik 31 dan 29 ini naik turun cepat. Humidity-nya juga berubah-ubah. Kemudian ini kondisi relaynya berdasarkan loop yang sudah saya buat, loop R itu. Jadi ini dalam waktu segini dia switching ini on off relaynya. Ini karena tadi tangan saya memegang sensor suhu, jadi untuk melihat saja demonstrasi apakah relaynya bisa berjalan. Kemudian ini data yang didapatkan secara Excel melalui ThinkSpeak. Ya, 15 detik sekali. Kalau bisa lihat sini ada detik 54, detik 10 kan jedanya sekitar 15 sampai 16 detik. Jadi datanya ini setiap 15 sampai 16 detik. Dan ini ketika suhu 30, kipasnya diam, kalau suhunya di atas 30, dia kipasnya bergerak. Dan ini kondisi serial monitor, yang ini yang tadi saya bilang menghubungkan ke Wi-Fi, dan kalau sudah terhubung, nanti didapatkan IP address, dan ini menghubungkan ke client ThinkSpeak. Kalau sudah terhubung, nanti ada tulisan telah terhubung ke ThinkSpeak. Lalu akan di-print temperatur dan humidity, dan juga kondisi relay sebenarnya pada serial monitor. Untuk link video, lalu file Arduino dan library akan menyusul. Videonya nanti akan lewati YouTube. File Arduino library nanti akan lewat Google Drive, akan saya cantumkan linknya. Lalu ini sebagai kesimpulan saja, jadi SP32 ini sudah bisa terhubung secara cloud melalui ThinkSpeak. Sensornya pakai DAT22 untuk membaca suhu, lalu dibuat loop sehingga si SP32 ini bisa mengontrol relay. Nah, relaynya ini bebannya untuk sekarang pakai beban kipas DC saja, tapi untuk aplikasi yang lebih besar nanti bisa pakai exhaust fan atau kipas yang listrik AC. Dan kontrolnya itu tentu saja bisa suhu, bisa kelembapan, atau variabel lain dari sensor yang dipilih. Oke, baik. Sekian penjelasan dari saya mengenai tugas akhir ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.